warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Finanti. Saya akan mempresentasikan hasil audit dari laporan keuangan perusahaan PT Matching Tbk. Sebelum kita masuk ke tahap dari laporan keuangannya, bagaimana auditor mengaudit dari laporan keuangan, mari kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya tujuan dari mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Secara umum, seorang mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan secara umum hanya untuk mengetahui apakah suatu laporan keuangan itu sudah sesuai dengan SAK yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia. Di sini saya akan memberitahu bagaimana sih kita membuat suatu laporan untuk laporan audit. Jadi, kita bisa lihat di samping ya, gambar di samping, bahwasanya memang pada dasarnya laporan audit dibuat sama dengan laporan-laporan pada umumnya, tetapi hanya perbedaannya pada isinya saja. Yang di sebelah paling kanan, paling kiri adalah laporan keuangan yang berbahasa Indonesia, dan laporan sebelah kanannya adalah laporan yang dibuat dalam bahasa Inggris. Dalam membuat laporan, seorang audit pertama kali harus mengetahui PT apa yang akan diaudit. Itu diletakkan di sebelah kiri pojok paling atas, yaitu PT Matching Tbk dan entitas anaknya. Maksud dari entitas anaknya adalah perusahaan dan semua jajarannya atau semua cabang-cabangnya. Di sini dituliskan laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2020. Karena pada dasarnya setiap perusahaan akan memberikan penutupan pada laporan keuangan, yaitu pada satu periode akhir atau pada akhir periode, yaitu pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini kami mengaudit PT Matching Tbk pada tanggal 31 Desember 2020. Dan di bawahnya, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan audit independen. Nah, di sini audit menyatakan bahwa dia telah mengaudit laporan keuangan dan telah memberikan laporan audit independennya. Ya, di lembar berikutnya auditor harus menuliskan judul yang sama dengan yang di atasnya, yaitu nama PT Matching Tbk dan entitas anaknya, laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen. Ya, di bawahnya ada daftar isi, maka auditor harus menyampaikan pendapatnya di dalam satu laporan keuangan atau di dalam satu laporan audit tersebut. Di sini yang pertama sekali ada banyak sekali judul yang harus dipahami sama auditor. Yang pertama ada laporan auditor independen, nomor surat, nomor laporan, pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dari PT Matching Tbk. Perusahaan memberikan tanggung jawab si dewan komisaris itu terhadap si auditor. 4. Ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Bagaimana seorang tim manajemen memberikan tanggung jawabnya untuk suatu laporan keuangan. Yang kelima, ada tanggung jawab auditor. Nah, ada tanggung jawab auditor lanjutan, dan yang terakhir ada opini yang dikeluarkan oleh audit itu sendiri. Baiklah, kita langsung masuk saja. Untuk laporan auditor independen, yang pertama ada nomor surat yang kita bisa baca di sini, laporan nomor .00174 garing 2.3034 garing AU titik 1 garing 05 garing 0896 garing 3 garing 1 garing 3 garing 2021. Itu harus lengkap. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana seorang auditor dalam mengaudit isi atau orang-orang yang ada dalam perusahaan itu, yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dari PT Matching Tbk.
Nah, di sini dituliskan, tim kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Matching Tbk dan entitas anaknya terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan aus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Nah, di sini bahwa auditor menyatakan dia akan mengaudit laporan keuangannya. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Di sini tertulis manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai pada SAK yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulan daripada laporan audit independen yang ini tadi, si audit memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian kepada perusahaan PT Matching Tbk. Dan di sini auditor juga menyimpulkan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK yang ada di Indonesia. Berarti laporan keuangannya baik. Itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa-apa saja yang harus dilakukan atau tips apa sih yang harus dilakukan ketika kita membuat suatu laporan auditor independen. Nah, seperti yang saya bilang tadi, laporan independen harus yang di sebelah kiri adalah bahasa Indonesia dan yang di sebelah kanan adalah bahasa Inggris. Nah, isinya tetap sama, tetapi yang membedakan hanya bahasa saja. Karena biasanya ketika perusahaan yang sudah go public, dia tidak hanya dilihat oleh investor di dalam negeri saja, tetapi di luar negeri juga. Jadi seorang audit harus memberikan berbagai bahasa agar mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, seperti itu. Nah, tips di sini supaya kita lebih mudah untuk memberikan laporan atas audit yang sudah kita buat. Yang pertama, kita harus paham PT apa sih yang kita audit gitu, bagaimana proses keuangannya, dan bagaimana kita memahami baik manajemen maupun hasil dari keuangan itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada laporan audit independen. Di dalam laporan audit independennya harus ada penanggung jawab dari perusahaan, yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Yang kedua ada tanggung jawab dari manajemen. Yang ketiga adalah tanggung jawab dan opini dari auditor itu sendiri. Ya, itulah tadi kita sudah membaca ya hasil dari laporan audit independensi yang diaudit oleh kelompok kami dari PT Matching Tbk. Dan saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.